Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu anak-anak kita sudah membahas tentang 2 minggu yang lalu itu tentang hikayat. Yang berikutnya apa? Yang minggu lalu? Ayo. Apa? Minggu lalu hikayat. Oh, masih hikayat ya? Iya. Ya, cerita rakyat. Oh, berarti saya kecepatan ini. Sorry. Saya yang salah. Bentar ya. Saya kirain udah nilai dan kebahasan teks cerita sudah. Rupanya belum. Rencananya hari ini saya mau mengajarkan bagaimana cara membuat ikhtisar, tapi karena itu belum, ya udah itu dulu lah ya. Oke, ini saya share dulu. Sudah keluar? Masih loading, Sir. Udah, Sir. Oke. Ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang nilai-nilai dan kebahasan dalam sebuah teks cerita. Otomatis sebuah cerita itu dibuat tentu ada nilai-nilai ataupun pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Terlebih lagi yang kita bahas ini mengenai karya sastra lama atau prosa lama seperti hikayat ataupun fabel dan lain-lain. Tentu memiliki pesan-pesan yang akan disampaikan. Ini belum ya saya ajarin anak ya? Belum, Sir. Oke, kita masuk langsung saja, tidak perlu berlama-lama. Oke, jadi ini misi kita hari ini. Nah, ini misi kita. Yang pertama, yang akan Anda ketahui yaitu perbandingan nilai dan kebahasan dalam cerita rakyat dengan cerpen. Apa bedanya nih? Nilai dalam cerpen sama cerita rakyat. Apakah sama? Kebahasannya juga bagaimana? Apakah sama cerita rakyat dengan cerpen? Nah, ini sub-subnya yang akan kita pahami yaitu kita akan mengidentifikasi karakteristik cerita rakyat, seperti apa karakteristiknya. Setelah itu menganalisis cerita rakyat. Setelah itu menganalisis kebahasaan, baru membandingkan nilai-nilai kebahasaan dengan cerpen tadi. Baru nanti selanjutnya misi besarnya yaitu mengkonversi cerita rakyat dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai lisan serta tulisan. Kalau selanjutnya nanti anak-anak akan diajarkan bagaimana cara menulis kerangka cerpen hingga menjadi sebuah cerpen. Oke? Oke, kita masuk slide selanjutnya. Oke, ini. Ini batu belah batu petangkup ini. Sir, ini udah, Sir. Lupa kan? Udah. Ini sudah. Iya, Sir. Udah. Nah, itu saya masih ingat. Ini perasaan sudah, karena kita bicaranya tentang batu belah batu petangkup ini. Nah, baru kita masuk ke sini, cerita rakyat. Ya kan? Udah kan? Udah, Sir. Nah, oke. Kita lanjut ke ikhtisar. Makanya saya bingung. Kok belum? Perasaan udah gitu. Ya udah. Biasa itu namanya hal-hal manusiawi. Oke, kita masuk ke materi tentang ikhtisar. Ikhtisar ini apa? Ada yang pernah dengar apa yang dimaksud dengan ikhtisar? Ayo. Dia mirip dengan rangkuman, tapi ada perbedaan dari ikhtisarnya dengan rangkuman. Kalau sama tentu apa yang dibuat cabang yang baru? Ikhtisar. Udah rangkuman saja, dia sama, tetapi ada perbedaan. Ayo, ada yang pernah dengar? Rangkuman tahu nggak? Rangkuman. Tahu, Sir. Nah, apa kira-kira rangkuman? Inti-inti dari apa namanya cerita tersebut atau bab tersebut gitu, Sir. Menurut saya kalau intisari itu, Sir, dia nggak pakai 1, 2, 3, tapi kalau misalnya rangkuman itu pakai 1, 2, 3 gitu. Itu dia berurutan berarti ya. Maksud dari Snawati itu intisari dari sebuah tulisan atau dari buku atau dari novel, tapi disajikan secara berurutan, begitu? Iya, begitu ya. Kalau rangkuman kan, Sir, dia itu pakai misalnya
nomor 1, 2, 3 gitu, Sir. Tapi kalau misalnya intisari itu, Sir, langsung digabung gitu, Sir. Gitu. Oke, bisa. Jadi begini ya. Iktisar, nah, dia sama dengan rangkuman. Mirip, serupa, tapi tak sama. Kalau rangkuman, apabila kita mau merangkum suatu, kita anggapkan novel sajalah. Nah, kita rangkum sebuah novel. Maka cerita novel tadi dalam rangkuman tadi berurutan atau tidak kita buat dalam rangkuman? Berurutan, Pak. Berurutan ya. Nah, Ya, Pak. bedanya dengan iktisar, iktisar boleh tidak berurutan dan dibuat lebih singkat daripada rangkuman. Jadi inti-intinya saja. Contoh, kita udah baca Batu Belah Batu Bertangkup minggu lalu. Masih ingat ceritanya? Masih, Sir. Masih ya? Oke. Jadi kalau kita mau buat rangkuman dari Batu Belah Batu Bertangkup, tentu kita akan membuatnya dari awal. Contoh dari awal cerita tadi, anaknya malas-malasan, tidak mau bantu orang tua, kan begitu. Baru nanti terakhirnya ibunya masuk ke dalam batu, kan? Iya, Sir. Kalau rangkuman seperti itu. Kalau iktisar tidak seperti itu. Boleh saja dia langsung dia ceritakan inti dari permasalahan Batu Belah Batu Bertangkup tadi. Boleh dia langsung menceritakan langsung ibunya masuk ke dalam batu tadi. Jadi dia lebih ringkas daripada sebuah rangkuman dan boleh tidak berurutan. Paham nggak? Paham, Sir. Oke ya, nanti mungkin kalau masih belum paham, nanti ada contohnya yang udah saya buat dalam bentuk iktisar lah. Ada contohnya. Jadi kita akan lihat contohnya seperti apa. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi misi kita sebenarnya hari ini, ya ini misi kita. Pertama, 2 buku non fiksi. Buku non fiksi itu apa coba? Buku apa non fiksi? Buku-buku ilmiah. Buku-buku ilmiah, itu dia. Fiksi ini, jadi Ananda juga harus bisa bedakan ya, fiksi dan fiktif. Itu 2 hal yang berbeda. Nah, jadi kalau buku non fiksi, fiksi ini kan sebuah karya sastra ataupun sebuah karangan yang bersifat imajinatif. Beda dengan non-fiksi. Non-fiksi dia tidak imajinatif. Contoh, buku fisika yang Ananda pelajari. Itu bukan imajinatif. Itu dapatnya dari hasil Iya. penelitian. Rumus-rumus dalam fisika itu didapat itu dari hasil penelitian. Maka dikatakan buku fisika, buku matematika, dan buku apa nih semua nih. Saya kebetulan lagi di perpustakaan nih. English, kalau English mungkin masih ada lah cerita-cerita fiksi ya. Ya seperti eksakta dan kewarganegaraan, pembimbingan konsep itu kan hasil dari penelitian. Itu perbedaan antara buku fiksi dan non fiksi. Ingat aja bedanya, buku fiksi novel, buku non fiksi itu buku pelajaran. Baru kita nanti masuk kepada yang kedua, iktisar. Ini saya akan jelaskan bagaimana cara membuat iktisar. Sebenarnya materi ini, produk akhir dari setelah Ananda mempelajari ini, Ananda bisa membuat iktisar, boleh buku novel, boleh buku non-fiksi, atau kedua-duanya. Itu maksudnya. Kegunaannya apa? Nanti pas di kuliah, ada critical book, Ananda udah bisa buat. Atau ketika Ananda belajar dengan dosen, ketika dosen menerangkan, Ananda sudah bisa membuat ringkasan dari materi yang disampaikan oleh dosen. Paham? Paham. Paham, Sir. Itulah maksud kenapa materi ini dipelajari. Karena dia berkesinambungan. Oke, lanjut. Jadi, yang dimaksud iktisar menurut para ahli yaitu penyajian singkat. Kalau hanya penyajian singkat saja, rangkuman pun penyajian singkat, ya kan? Ada bedanya. Mana nanti bedanya? Dari sebuah karangan asli yang tidak perlu memberikan seluruh isi dari karangan asli. Ini pun masih rangkuman juga. Secara profesional dalam hal tersebut.
menurut para ahli, ikhtisar adalah sebuah penulisan dari pokok-pokok masalah. Jadi di sini yang ditulis pokok-pokok masalah saja. Tidak diharuskan berurutan. Nah, ini perbedaannya. Jadi dia tidak diharuskan berurutan seperti rangkuman. Akan tetapi boleh secara acak. Contoh cerita Malin Kundang, kamu boleh langsung menceritakan bagaimana dia langsung dikutuk. Kalau rangkuman kan tidak kan, harus melalui masalah pertama kan. Sebelum dia dikutuk, apa yang dia lakukan kok dia bisa dikutuk gitu. Kalau ikhtisar enggak, dia langsung boleh kamu ceritakan intinya saja. Atau dia boleh secara acak. Atau juga disajikan dalam bahasa pembuat ikhtisar tanpa mengubah tema. Jadi kamu bebas menggunakan bahasa kamu sendiri. Tapi jangan sampai temanya berubah. Paham maksudnya nih dengan bahasa kamu sendiri? Paham, Sir. Ah, Paham, Sir. jadi kamu buat dengan bahasa kamu sendiri, sementara rangkuman tidak bisa. Nah, itu dia perbedaannya. Rangkuman itu ya bahasa buku itu, tetapi yang telah diringkas. Jadi nampak ya perbedaan dengan ikhtisar ya, Nak? Iya, Sir. Oke. Kita lihat dulu perbedaan ikhtisar. Sejauh ini ada pertanyaan dulu nggak nih mengenai ikhtisar ini? Dari definisi ini. Kalau nggak ada kita lanjut. Lanjut ya. Lanjut, Sir. Lanjut, Sir. Kalau nanti nggak paham, Sir, saya nggak paham, silakan aja tanya. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan melihat perbedaan antara ikhtisar dan rangkuman. Yang pertama, ikhtisar tidak perlu mempertahankan urutan karangan asli. Jadi dia tadi sesuai dengan definisinya boleh Acak. ya. Sedangkan rangkuman harus mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang secara asli. Contoh cerita novel Laskar Pelangi. Itu kita buat aja inti-inti dari permasalahannya. Kalau ikhtisar dia bisa langsung jelaskan, tahu-tahu dia udah berhasil atau sudah sampai di Sorbonne. Kalau rangkuman nggak bisa, kamu harus jelaskan dari awal bagaimana dia bisa sampai ke Sorbonne, usaha-usaha dia dalam sekolah. Kalau ikhtisar tidak. Mana yang inti dari sebuah cerita itu aja yang dia tulis. Dan boleh dia acak. Nah, lanjutnya, rangkuman memberikan isi dari seluruh karangan secara proporsional. Dia menyampaikan seluruh isi karangan. Sedangkan ikhtisar, dia tidak perlu keseluruhan. Inti-intinya aja yang kamu anggap menarik. Paham? Paham, Paham, Sir. Sir. Begini ya, Nak. Ini contoh cerita Malin Kundang. Kalau dia rangkuman, dia buat Malin Kundang tadi. Pertama dia anak miskin, tinggal hidup bersama ibunya. Nah, setelah itu dia izin sama ibunya pergi merantau. Sampai merantau karena dia rajin kerja. Jadi sayang induk semangnya, dinikahkan sama anak induk semangnya. Kemudian sampai di situ dia menjadi pengusaha yang kaya. Selanjutnya apalagi istrinya bertanya ingin pulang kampung ke kampungnya Malin Kundang. Lalu Malin Kundang pulang ke kampungnya, jumpa sama ibunya. Selanjutnya apa? Ibunya dia tidak mau mengakui bahwa itu ibunya, sehingga ibunya sakit hati karena rindu sama anaknya. Dia sakit hatilah. Anak yang selama ini yang dia tunggu ternyata tidak mengakui sebagai ibu. Terakhir kan dia dikutuk jadi batu. Kalau rangkuman begitu. Kalau ikhtisar nggak begitu, langsung aja kamu buat. Misalnya kamu startnya dari mana? Startnya kamu dari dia pergi merantau. Boleh. Dia sudah menjadi pengusaha yang kaya, pulang kampung. Boleh. Atau kamu buat dia jadi pengusaha kaya, kemudian dikutuk jadi batu. Kemudian kamu kembali lagi, akibat dia tidak mengakui ibunya. Boleh. Kalau rangkuman nggak bisa. Paham maksudnya tuh? Paham, Sir. Paham, Sir. Nah, itu dia bedanya. Terus kita lihat lagi perbedaan ketiga rangkuman dengan ikhtisar. Mari kita lihat. Rangkuman tidak langsung mengemukakan inti atau pokok permasalahan. Pokok permasalahan cerita Malin Kundang itu apa? Durhaka, Sir. Malin Jadi Kundang durhaka. Lalu dikutuk jadi batu. Dikutuk jadi batu. Intinya sebenarnya dalam cerita Malin Kundang itu bukan hanya dia dikutuk jadi batu, tetapi dia tak mau mengakui ibunya. Benar nggak? Itu intinya. Dia tidak mau mengakui ibunya, kutukan itu sebagai akibat.
Sebabnya dia tak mau ngaku ibunya. Maka di ikhtisar yang dibuat itu aja. Karena Malin Kundang tidak mau mengaku ibunya, dia dikutuk jadi batu. Selesai. Kalau rangkuman kan nggak bisa, ya kan? Kalau Iya, rangkuman Sir. dia cerita dari awal, dia ini begini, dia pergi merantau. Apa sebab dia tidak mau mengakui ibunya? Oh, karena dia malu terlihat ibunya miskin segala macam. Rangkuman begitu. Kalau ikhtisar enggak, langsung aja dia ke permasalahannya. Oke, lanjut. Ikhtisar mengabaikan bab-bab yang dianggap kurang penting. Contoh, dia anak yang miskin, pergi merantau. Itu kan dianggap suatu hal yang ibaratnya bukan intinya lah. Itu tuh sampiran-sampirannya. Maka ikhtisar akan mengabaikan itu, nggak dimasukkan itu. Tapi kalau rangkuman, dia tetap mempertahankan bab demi bab. Atau kejadian demi kejadian yang ada di dalam sebuah cerita. Paham perbedaan ikhtisar dan rangkuman? Paham, Sir. Oke, pintar. Oke, ini ada salah satu contoh. Cerita Sangkuriang. Udah pernah dengar cerita Sangkuriang? Udah, Sir. Legenda Iya, Sir. Tangkuban apa? Legenda Gunung Tangkuban Perahu. Ini teks aslinya. Beribu-ribu tahun yang lalu, Tanah Parahyangan, bla bla bla, dia cerita Sangkuriang. Kemudian Dayang Sumbi sadar bahwa akan menikahi anaknya adalah anaknya sendiri. Intinya kan si Sangkuriang ini ketika dia bertemu dengan ibunya Dayang Sumbi itu, dia nggak tahu bahwa itu ibunya dan mau dia nikahi, dan Dayang Sumbi sadar bahwa ini adalah anak dia, tidak mungkin ibu menikahi anak, kan begitu kisahnya. Dalam teks asli kalau kamu buat ini kan lanjutan ini ikhtisar nih. Tapi ketika ini teks asli kalau kamu buat kan sampai nanti akhirnya dia menendang perahu itu jadilah Gunung Tangkuban Perahu. Kan begitu kisahnya. Tapi kalau dalam ikhtisar cukup aja kamu buat apa yang menjadi intisarinya saja. Intisari dari cerita ini kan ini. Dia nendang legenda Tangkuban Perahu itu kan sampainya di sini. Ini dia nih. Paham nggak maksudnya bagaimana cara buat ikhtisar? Paham nggak, Nak? Paham, Sir. Paham ya? Rasa saya mudah lah buat ikhtisar ini, Nak. Lebih mudah daripada rangkuman dan tidak sekompleks rangkuman. Dia pokoknya intinya saja yang kamu buat. Contoh misalnya, kamu belajar tentang teorema Pitagoras. Materi hari ini teorema Pitagoras. Terus kan dijelaskan Pitagoras itu apa, bagaimana mungkin sejarahnya, bagaimana dia cara menemukan bisa keluar rumus itu. Tapi inti dari pelajaran Pitagoras itu apa? Rumusnya, Sir. Ya udah kamu tulis rumusnya, itu ikhtisar ya. Nggak perlu kamu tulis itu sejarahnya Pitagoras. Kamu buat aja rumusnya, bagaimana cara nyarinya. Selesai, itu dia ikhtisar. Sederhana kan? Iya, Sir. Iya. Gitu. Gitu cara buat ikhtisar. Itu gunanya untuk apa? Banyak gunanya. Itu bisa ilmu ikhtisar ini bisa kamu gunakan ketika kamu belajar dengan saya gini. Kamu kan tahu bahasa Indonesia ini kan banyak kita menggunakan teks. Terus nanti kan banyak teori-teori yang digunakan. Nah, maka kamu buat aja teorinya, udah selesai. Kalau rangkuman kan semua ditulis. Yang inti-intinya secara runut. Tidak boleh dia acak-acakan. Jadi kalau memang dia tahap pertama, ya udah tahap pertama dibuat. Sampai tahap terakhir. Kalau ikhtisar enggak, mana yang intinya udah ditulis dengan kata-kata sendiri. Bebas dia. Paham ya sejauh ini ya? Paham, Sir. Paham, Sir. Oke. Paham, Sir. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa yang digunakan adalah kalimat kompleks. Hal ini disebabkan oleh tujuan ikhtisar yang ingin mempersingkat teks asli tanpa menghilangkan tema dan topik dari teks asli. Jadi ya walaupun singkat, jangan sampai keluar konteks ya, atau keluar dari tema itu. Tetap kalau temanya tadi tentang Pitagoras, ya udah rumus Pitagoras gitu aja yang kamu buat. Jadi nggak usah kamu pusingkan lah sampai harus membuat seperti rangkuman itu. Jadi singkatnya begitu cara buat ikhtisar itu. Dan itu sangat berguna sekali ketika Anda belajar. Oh ya, ini saya postkan dulu ya, karena
Nggak enak ditengok nanti sama kalau masuk itu. Oh ya, saya tanya ini. Tugas bagaimana? Saya mau tanya dulu tugas. Ananda tahu bahwa tanggal 26 November semua pembelajaran harus sudah selesai. Sudah dapat kabar dari wali kelas? Belum Belum ya? semua. Oke. Tugas bagaimana? Tugas kok saya tanya ini. Bingung kan bikin tugas kan? Masih banyak yang belum buat tugas. Itu tolonglah diselesaikan tugasnya ya, Nak. Iya, Sir. Jangan main-main lah. Sayang, sekolah kok main-main gitu. Jadi tolong tugasnya dibuat. Jadi saya bisa rekap nilainya juga. Kalau nanti, ini kan udah dekat-dekat akhir bulan nih, saya akan rekap nilai Anda semua, saya kasih ke wali kelas. Kalau nanti ada nilainya yang belum terekap, segera hubungi saya dengan memperlihatkan bukti screenshot tugas yang belum saya rekap. Paham? Paham, Sir. Ada ya? Ini saya, Paham, nomor saya kan, nomor WA saya ada ya? Ada, Sir. Oke, kita lanjut. Ya, ada sedikit lagi. Bentar ya. Ini juga agak hang. Oke, kita lanjut materi kita. Jadi ciri-ciri ikhtisar itu yang membedakan tadi dengan rangkuman, yang pertama dia tidak perlu mempertahankan urutan. Kalau rangkuman dia mempertahankan urutan. Yang kedua, bebas mengombinasikan sebuah kata-kata dengan syarat tidak menyimpang dari inti. Ini maksudnya apa? Bebas kamu gunakan bahasa kamu. Bebas. Mau kamu pakai bahasa kamu yang mudah kamu mengerti, silakan. Tapi jangan sampai keluar dari Tema. Contoh, kamu bicarakan tentang teori relativitas, sementara akibat kamu nulis dengan gaya kamu sendiri, tahu-tahu sampai pula ke pantun. Kan jadi nggak ada hubungannya, korelasinya kan nggak ada di situ hubungannya. Jadi jangan lupa, boleh bebas kamu gunakan kata sendiri, tetapi satu hal, jangan keluar dari tema. Oke. Yang ketiga, tujuannya untuk mengambil sebuah inti dari pelajaran, boleh dari teks, boleh atau dari sebuah novel. Yang kamu ambil itu intinya aja. Jadi yang sampirannya itu ya tidak perlu juga sampai kamu tuliskan juga gitu. Itu yang dimaksud dengan ikhtisar. Dia ini serupa dengan rangkuman, serupa tapi tak sama, itu dia. Lebih enak buat ikhtisar daripada rangkuman. Lebih sedikit kerjanya gitu, nggak repot, lebih mudah lah. Oke, kita lanjut. Fungsi dari ikhtisar. Tentu kita membuat sesuatu tentu harus ada fungsinya. Yang pertama untuk mengembangkan ekspresi serta penghematan kata. Nah, itu dia. Ekspresinya apa? Ya kata-kata yang kamu buat dengan menggunakan kata-kata kamu sendiri. Selanjutnya, menemukan serta mengetahui isi keseluruhan buku atau karangan tanpa menuliskan semua secara runut. Itu dia. Yang berikutnya, membimbing serta menuntun seorang agar dapat memahami inti dari satu isi. Jadi inti dari saya ngajarnya apa intinya? Coba, rangkum apa dulu? Buat ikhtisar dari saya ngajarnya apa inti dari saya ngajar ini? Mempelajari materi ikhtisar. Itu dia. Udah. Cerita Dayang Sumbi tadi tentang contoh itu kan hanya sampiran, benar nggak? Benar. Nah, Betul, Pak. Betul, Sir. intinya ya ikhtisar. Habis. Nah, gitu maksudnya ikhtisar itu. Nanti ada juga soal-soal ujian seperti itu. Dia buat teks, nanti andaikan teks ini menjadi ikhtisar, A ini, B ini. Ya, kalian pilihlah mana inti-inti dari teks tadi. Selesai. Nggak runut juga boleh. Nggak runut, dia nggak mesti runut. Yang runut itu rangkuman. Oke, langkah-langkah menulis ikhtisar. Tentu harus ada langkahnya. Apa? Yang pertama mengenali identitas buku. Jadi buku yang kamu mau buat ikhtisar itu ya kamu harus tahu. Ya penerbitnya apa, ya kamu tahulah seperti udah masuk materi resensi. Pernah belajar resensi nggak?
Seingat saya itu materi kelas 9 itu. Pernah belajar? Mungkin ada yang pernah, mungkin ada yang enggak ya, karena kan generasi corona kan, jadi pelajaran dulu masih online. Ada yang masih lupa ini. Ingat saya dulu saya pernah ngajar kelas 9, itu ada materinya resensi buku, kalau saya tak salah. Jadi mengenali identitas buku itu kurang lebih seperti tahap awal dalam resensi, yaitu identitas. Jadi dibuat ada covernya, ada cover buku, ada tahun buku itu diterbitkan, penerbitnya, siapa pengarangnya, berapa tebal halaman, kurang lebih seperti itulah. Yang kedua, cermati isi dalam setiap paragraf. Kalau kamu yang mau kamu buat itu ikhtisar cerpen. Tapi kalau ikhtisar sebuah buku, langsung ke babnya saja. Karena kalau setiap paragraf juga, bagaimana cara mengurutkan setiap paragraf dalam sebuah buku? Kamu langsung aja ke bab dan subbab. Kalau untuk buku, kalau ini untuk cerpen. Yang berikutnya menyusun kerangka tulisan. Boleh runut, boleh tidak. Baru memeriksa tulisan aslinya. Kamu periksa tulisan aslinya dengan yang sudah kamu buat, ada tidak melenceng dari tema. Nah, itu maksudnya memeriksa tulisan aslinya. Nanti kalau melenceng dari tema, ya kamu kembalikan lagi ke tema apa. Mudah kan? Kalau saya rasa ikhtisar ini mudah lah. Karena dia hanya membuat inti-inti dari sebuah, ya boleh teks, ataupun dari mengajar saya ini aja kamu bisa buat ikhtisar. Ikhtisarnya apa? Ya materi ikhtisar. Langkah-langkahnya, perbedaannya kan itu. Boleh kamu tulis langkahnya dulu, silakan. Atau kamu tulis, harusnya kan kalau rangkuman ditulis dari pengertian dulu. Atau kamu buat langsung contoh ikhtisar, silakan. Yang tadi tentang Deng Sumbi tadi yang kamu buat di luar, silakan. Atau kamu mau buat langsung dari perbedaan antara rangkuman dan ikhtisar, silakan. Itu pula enaknya ikhtisar nih dibandingkan rangkuman. Dia nggak harus runut, acak juga boleh. Paham? Paham, Sir. Sekarang begini, kita setiap pembelajaran kan, setiap teks yang dibuat oleh orang, maupun dia buat novel, ataupun buat cerpen, ataupun orang-orang zaman dulu lah, pendahulu kita, nenek moyang kita, seperti fabel atau legenda. Logikanya masuk nggak? Perahu yang ditendang bisa jadi gunung? Tidak. Nah, itu kan legenda, asal mula satu tempat. Contoh, masuk akal nggak, Bu? Kalau nggak salah saya tuh Danau Toba tuh tercipta tuh gara-gara apa ya? Ada anaknya Toba itu, anak ikan itu ya. Masuk akal nggak? Tidak. Enggak, Sir. Akal kan? Dari orang jadi danau. Jadi danau coba. Jadi danau yang seluas itu coba. Saya rasa mungkin Danau Toba itu terluas di Indonesia mungkin. Kalau salah tolong diralat ya. Kalau saya rasa, karena saya lihat, wah, Terdalam tepatnya. danau apa nak? Terdalam. Terdalam coba. Seluas itu danaunya gitu. Kan nggak masuk akal dari anak ikan kok bisa langsung berubah seperti itu. Tapi apa intisari dari cerita Danau Toba yang kamu dapat? Ayo. Halo, dengar suara saya? Dengar, Sir. Oke lah, mungkin Danau Toba banyak yang nggak familiar lah. Malin Kundang udah kita bahas tadi. Apalagi yang kita angkat ya? Cerita rakyat. Kancil. Ya, kancil sama buaya. Kalian kan pasti, insya Allah hampir semua tahulah kisahnya. Pertama kan kancil tuh kisahnya nih saya ceritakan sedikit. Dia kan mau nyebrang sungai. Ternyata sungai itu banyak buayanya. Waktu dia lagi mau minum kan digigit kakinya sama buaya. Terus dibilangnya jangan gigit kaki aku. Biar ku bagi-bagilah badanku nih. Barislah kalian, biar ku hitung dulu. Jadi jelas potongannya berapa. Oke lah, kata buaya karena senang. Barislah buaya tadi. Dihitungnya, lompat dia ke punggung buaya satu. Dihitungnya 1, 2, 3, sampai seterusnya berhasillah dia nyebrang seberang. Terus buaya tadi marah kan, merasa tertipu kan, tapi dia tak bisa melakukan apa-apa. Langsunglah kancil lari ke dalam hutan. Intinya apa dari cerita kancil tadi? Karena kecerdikan si kancil, dia dapat mengelabui para buaya itu.
Kalau kamu buat ikhtisar dari yang bagian mana langsung kamu buat ceritanya? Dari bagian mana kamu ambil? Dari Yang- bagian si kancil nipu buaya. Nah, langsung kan ke si kancil nipu buaya kan, tidak perlu kamu buat pada suatu hari, nggak perlu kan? Iya, Sir. Itulah yang dimaksud ikhtisar. Itu yang dimaksud ikhtisar. Paham? Paham, Paham. Sir. Paham, Sir. Baiklah anak-anak, kalau ada pertanyaan selanjutnya, nanti tolong di WA aja saya, langsung ke WA saya. Jangan lupa tugasnya, tolong dikerjain, jangan sampai nggak dikerjain itu. Nanti kalian juga yang repot, dicari jadi buronan wali kelas nanti. Harus mengerjakan. Oke, baiklah nak. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata saya yang salah, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini menjadi berkah untuk kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.